Selamat malam sahabat RPK. Jumpa kembali dalam acara Salemba 10 bersama saya Agung. Dan kali ini saya ditemani oleh narasumber dari Salemba 10, Bapak Pendeta Jimmy Saurmin. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Agung. Ya, baik. Bagaimana kabar Bapak? Puji Tuhan, baik. Ya, terima kasih Pak Pendeta Jimmy yang sudah berkenan meluangkan waktu. Ya, ini malam Sabtu, biasanya adalah malam-malam bersama keluarga begitu, tapi kali ini jam 7 sampai jam 9 Pak Pendeta Jimmy akan bersama sahabat RPK membahas tentang keberagaman kalah melawan hoaks. Benar atau tidak sih ya, kita akan bahas nanti. Tapi sebelumnya mungkin Pak Pendeta Jimmy bisa perkenalkan, kalau di data yang saya punya, Pak Pendeta Jimmy ini adalah selaku Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan. Mungkin PGI di PGI ya, mungkin di sahabat RPK atau jemaat gereja kurang tahu itu apa KKC singkatannya, mungkin lebih tahu soal marturia, diakonia. Nah ini ada KKC apa, mungkin bisa jelaskan Pak Pendeta? Selamat malam sahabat RPK. Saya Pendeta Jimmy Saurmin, dan bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan sebagaimana yang disebutkan tadi Pak Agung memang adalah istilah yang dipakai setelah menggantikan dulu nomenklaturnya bernama marturia gitu ya. Dan di bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan ini memiliki paling tidak ada beberapa core bisnis yang antara lain pertama tentang isu kesehatan gitu ya. Jadi merespon isu-isu kesehatan di Nusantara ini maupun juga yang terkait dengan persoalan global. 3 itu tentang interfaith, hubungan antar iman. Jadi dialog-dialog antar iman, kemudian juga advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan ada juga menjadi tanggung jawab dari bidang ini. Dan tak kalah penting juga tugas yang lainnya yang mengikuti adalah untuk isu-isu seperti disabilitas, HIV/AIDS ada di dalamnya. Itu juga menjadi tanggung jawab di dalam kerja-kerja dari bidang ini. Begitu Pak Agung. Ya, luar biasa ya kalau dilihat. Banyak kayaknya ya. Banyak ya. Ada kesehatan, lingkungan hidup, relasi antar agama, kemudian disabilitas dan HIV/AIDS juga. Agraria. Jadi luar biasa ya. Dan sepertinya biasa di luar juga ini Bapak ya. Kegiatannya maksudnya tidak di Salemba 10 tetapi gitu banyak kegiatan. Nah, terkait dengan tema malam ini yang isu tentang keberagaman kalah melawan hoaks. Kalau dari pengalaman saya memang di tahun-tahun belakangan ini semakin menguat ya politik identitas agama, identitas macam-macam, dan juga menguatnya karena semakin majunya teknologi informasi khususnya, yang salah satunya mudahnya mendapat informasi. Itu sebenarnya satu keuntungan buat kita karena kita bisa mendapatkan informasi, banyak informasi yang kita dapat. Tapi salah satu negatifnya adalah banyak juga tersebar isu-isu negatif yang belum tentu kebenarannya, hoax gitu ya. Nah, apakah ini memang benar mempengaruhi relasi antar agama dari pengalaman Bapak selama ini? Ya, kalau bicara tentang hoax gitu ya, terutama ditandai dengan munculnya era post-truth ini ya, memang berita-berita bohong gitu ya, atau yang kita sebut hoax ini ya, kalau diulang-ulang terus gitu ya, itu bisa jadi kebenaran pada akhirnya di mata orang-orang yang menerimanya, netizen gitu ya, para pengguna gawai gitu, ponsel cerdas ini. Seperti yang dikatakan juga oleh Paul Joseph Goebbels, kebohongan diceritakan satu kali itu adalah kebohongan, tapi kalau kebohongan yang diceritakan ribuan kali itu akan menjadi kebenaran tuh Pak. Nah itu ditandain seperti Brexit kemarin peristiwa ya, momentumnya Brexit, kemudian kemenangan dari Donald Trump di Amerika seperti itu. Dan ketika wabah post-truth ini atau semangat atau tren post-truth ini terjadi ya, hoax ada di mana-mana begitu. Itu tidak hanya mengaruhi hubungan antar identitas agama Pak, atau antar umat beragama,
hubungan antar keluarga juga bisa begitu kan, namanya kebohongan. Ya, sebelum lanjut Pak, sudah diberi tanda, kita akan melanjutkan obrolan kita ini Oke. setelah yang lewat ini. Silakan. Iya, sahabat RPK, masih dari Kitaran Jalan Dawi, Sartika, Cawang, Jakarta Timur, bersama saya Agung dan juga Pendeta Jimmy dalam acara Salemba 10. Nah, bagi sahabat RPK yang ingin berinteraksi bisa melalui pesawat telepon di 021 8043 kali, atau juga bisa mengirimkan pesan melalui SMS atau WA di 015 1843 kali. Siaran ini juga dapat diikuti melalui channel RPK FM 96,3 di YouTube. Ya, kita lanjutkan Pak Pendeta Jimmy. Ya. Tadi Pak Pendeta menyampaikan bahwa kebohongan jika diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran. Mungkin bisa dieksplor atau dijelaskan lebih lanjut. Yang gitu, Pak. dimaksud diulang-ulang itu kemudian disebar gitu ya ke banyak pihak, dan akhirnya karena diulang dan itu menjadi massal atau masif, menjadi kebenaran tuh Pak gitu ya. Seperti contohnya Pak Agung mengatakan benda ini warnanya merah, padahal ini putih gitu ya. Dan Bapak itu terus menekankan itu ke semua orang, dan Bapak punya kuasa. Orang pada sungkan, takut gitu ya. Apalagi mungkin Bapak posisinya bagus dan punya posisi politik, punya dana dan sebagainya. Akhirnya mengubah orang yang tadi bilang itu putih juga akhirnya ya udahlah itu merah, dan percaya pada akhirnya. Nah, ini juga memengaruhi kehidupan seperti saya katakan tadi, tidak hanya hubungan antar umat beragama, tapi hubungan antar kehidupan antar personal ya, di ruang kerja, mungkin di sekolah, di masyarakat tempat kita tinggal, juga di dalam keluarga sendiri. Ya, saya melihat bahwa di masa-masa beredarnya hoax gitu ya, di masa era post-truth ini, ada banyak keluarga yang terpecah, apalagi di masa-masa politik ya, ada pemilu dan lainnya. Itu bisa berbeda pendapat, berbeda pilihan, dan akhirnya juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga gitu ya, baik antara orang tua dan anak, antar suami dan istri gitu ya, dan antar anggota keluarga lainnya. Itu terjadi di banyak tempat begitu, karena hoax itu Pak. Ya, jadi penyebaran hoax itu menjadi krusial dan juga mendapat atensi yang luas dari publik, terutama tadi salah satunya terkait dengan politik. Tapi ada juga hoax yang kemudian menjadi besar, mendapat atensi dan menjadi ya hal yang lain jika itu juga menyangkut agama, menyangkut suku, menyangkut etnis. Nah, dalam relasi seperti ini, relasi dengan lembaga keumatan yang lain, relasi dengan lembaga-lembaga yang merawat kebinekaan, keberagaman, apa peran PGI atau peran KKC yang dilakukan selama ini? Ya, selama ini PGI sangat concern ya terhadap hubungan antar umat beragama. Itu memang ditandai dengan keputusan persidangan dalam sidang raya sendiri, melihat bahwa krisis kebangsaan masih sesuatu yang krusial untuk direspon oleh PGI sampai dengan 5 tahun ke depan gitu ya, sejak sidang raya terakhir. Dan ini membuktikan bahwa hubungan dalam konteks kebangsaan antar umat beragama, antar lembaga keumatan itu mendapatkan porsi penting untuk dikawal ya, untuk dilakukan oleh PGI dan secara khusus melalui bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan ini. Dan oleh karenanya kita secara intensif dan juga kemudian terstruktur begitu ya kegiatan-kegiatannya, berkolaborasi, bersinergi dengan lembaga, dan sebenarnya itu kita lakukan tiap-tiap waktu adalah bercerita awal isu-isu yang sedang beredar di Nusantara ini ataupun di tengah dunia ini, sehingga kita melakukan diskusi, dialog seperti itu. Nah, di tingkatan yang lain kita membuat gerakan-gerakan kemanusiaan, menolong korban-korban bencana gitu ya, menolong pihak-pihak yang harus ditolong di dalam masa pandemi ini, terutama untuk masyarakat yang ekonomi lemah gitu ya, mereka yang mungkin tersisihkan, terpinggirkan dan berada jauh dari jangkauan
mungkin lembaga-lembaga pemerintahan, kita juga melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Artinya kita tidak hanya dialog untuk membangun mutual understanding, untuk pemahaman bersama bahwa oh kekristenan itu begini, oh di Islam begini, oh di Buddha begini. Tidak hanya itu, tapi juga dialog in action, dialog dalam aksi-aksi kemanusiaan kita lakukan seperti itu. Lalu di tingkatan yang lain kita untuk mengawal juga persoalan-persoalan yang ada. Jika ada persoalan yang terjadi di satu daerah, kemudian kita saling kontak, saling berdiskusi bagaimana menanganinya, menyelesaikan secara kolaboratif gitu ya. Misalnya di sana ada ormas atau lembaga yang memang mayoritas atau yang mempunyai pengaruh di sana, kita diskusi bolehkah minta tolong untuk menyelesaikan ini dan itu. Dan itu tidak terpublis di media gitu ya. Sehingga kadang-kadang ditanyakan PGI buat apa sih, buat apa gitu ya. Ada kasus gereja ditutup ini misalnya, ada pelarangan ibadah di sini, ada persekusi atau diskriminasi di sini dan di situ untuk warga gereja atau warga atau umat beragama lain. PGI nggak buat apa-apa. Itu menurut netizen yang mungkin belum mengenal apa yang kita lakukan, dan memang sengaja kita tidak melakukan selalu apa yang kita lakukan kita publis begitu gitu ya, karena ini sifatnya memang menjaga kepercayaan satu sama lain antar lembaga, antar organisasi, antar tokoh, antar aktor-aktor yang ada di lapangan, sehingga kita yang kita pentingkan itu capaiannya apa gitu ya, bukan mau cari oh ini kami sudah buat ini, sudah buat itu ya. Cenderung kan sekarang kan di dunia digital ini orang ingin tampil selalu ya, apa yang dia buat begini mau ditunjuk-tunjukkan, walaupun yang dikerjakan hanya kecil gitu ya, tapi dibesar-besarkan. Nah kalau yang kita lakukan ini mungkin pekerjaan besar, namun tidak perlu dibuat besar gitu, tidak perlu ditampakkan besar gitu ya, karena kita lebih kejar bagaimana ini jangka panjangnya seperti apa, harus kita rawat itu. Nggak ujuk-ujuk loh Pak, harus PGI bikin ini di sana, menghubungi ini di sana gitu ya. Kita terus publis di media ini media itu gitu ya. Hanya untuk menyenangkan kalangan-kalangan tertentu bahwa PGI buat ini buat itu. Enggak. Itu bukan cara kerja kita. Kita punya mekanisme, kita punya strategi. Ya, di dunia medsos ini memang ya ada istilah pansos ya. Kegiatan-kegiatan apa yang apapun itu diupload untuk dikenal, disukai gitu ya. Tetapi PGI melalui salah satunya melalui KKC itu bekerja dalam sunyi ya, bekerja dalam diam, dalam meskipun tidak terekspos terlalu besar. Sesekali kita perlu ekspos yang mana gitu tapi ya. Pekerjaannya cukup banyak tadi Pak Cimi sudah sampaikan ya, tidak hanya membangun dialog, tetapi juga aksi nyata di kehidupan masyarakat, dan juga turun di berbagai daerah yang di sana ada masalah, ada konflik ya, melalui kerjasama, tidak hanya melalui PGI juga, tetapi kerjasama dengan berbagai hal unit atau dan lembaga yang lain. Harus kasih penekanan juga Pak, bahwa hubungan-hubungan lintas iman atau dialog-dialog antar umat beragama yang kita lakukan itu tidak semata hanya untuk mengejar kata perdamaian gitu ya. Di sini damai, tenang, harmonis, bukan begitu. Tidak hanya itu, karena yang kita kejar juga yaitu keadilan. Karena kedamaian atau perdamaian tanpa keadilan itu satu utopia ya, satu yang ya jargon aja gitu. Kita kejar ini damai-damai tapi ada ketidakadilan di dalamnya, kita sedang menutupi sesuatu gitu. Dan itu hanya jadi laten, tiba-tiba kan muncul konflik ini, pecah di sana, pecah di sini. Kalau hanya kita sifatnya damai kita kejar gitu ya, tenang, tidak ada masalah, bukan itu, tapi kita mengejar keadilan juga bersama-sama. Sehingga ketika kedamaian dan keadilan itu bergandengan, saya yakin itu masyarakat sejahtera. Ya itu mungkin bagian dari tadi ya, kesaksian dan keutuhan ciptaan ya. Untuk utuh ciptaan dari Tuhan begitu ya, itu kan perlu juga tadi tidak hanya dari satu sisi, dari keadilan saja, tetapi juga dari kedamaian dan keadilan untuk bisa membangun utuh satu. Berarti relasi membangun utuh itu juga tidak hanya dari sisi manusianya sendiri, tetapi dari banyak aspek. Tadi mungkin di awal tadi Pak Pendeta Jimmy sudah sebutkan di aktivitas lingkungan hidup, di aktivitas macam-macam tadi. Nah mungkin itu tadi sudah cerita sedikit tentang relasi, bagaimana membangun relasi antar umat, keadilan dan
perdamaian. Mungkin bisa juga cerita tentang apa aktivitas KKC di bidang lingkungan hidup gitu. Karena kalau utuh kan tidak hanya dari satu sisi. Kita sebagai manusia, tapi tema kita bisa ke sana ya. Iya. Ya, dari keberagaman bisa ke gitu ya. Oke, jadi keberagaman tadi yang kita kerjakan tadi, isu keberagaman, isu antar umat itu. Jadi kita juga lakukan cross isu terhadap lingkungan hidup yang selama ini kita kerjakan. Tidak hanya dilakukan misalnya gerakan penghijauan, gerakan kesadaran untuk lingkungan hidup dilakukan hanya untuk gereja. Enggak, justru kita lakukan itu dalam bentuk juga platform lintas iman juga. Jadi kita kalau bergerak tidak hanya berpikir bahwa ini kerjaan gereja saja, kita tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu tanpa butuh banyak jaringan dan juga dukungan gitu ya, dukungan moral dan hutan tropis untuk isu misalnya air juga, dan itu kita lakukan. Dan misalnya saja salah satunya kita sudah bersama-sama lembaga keumatan lainnya dan juga lembaga untuk aliansi masyarakat adat nasional atau Nusantara, lalu dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah dan sebagainya, kita telah melahirkan platform namanya Interfaith Rainforest Initiative Indonesia atau Prakarsa Lintas Iman untuk Hutan Tropis di Indonesia. Jadi sengaja memang supaya kerjanya memang tidak lari lompat sana lompat sini, kita harus cross. Kita punya irisan-irisan setiap itu. Jadi satu kali bekerja kita juga melakukan aktivitas untuk lingkungan hidup, tapi juga sudah menyoal isu keberagaman. Melakukan aktivitas isu keberagaman juga menyoal tentang lingkungan hidup. Juga termasuk yang tadi kesehatan. Di masa pandemi ini gitu misalnya, kita lakukan, kita bangun waktu itu jaringan lintas iman untuk COVID-19. Dan saya menjadi salah satu koordinator di situ. Nah, kita banyak mengupayakan bantuan-bantuan. Oke, kita tahan dulu ceritanya Pak. Sahabat RPK, kami akan kembali setelah tanda waktu berikut ini. Masih bersama saya, Agung, dan juga narasumber kita malam ini, Pendeta Jimmy Sor. Pertama, program Salemba 10, Pendeta Jimmy sudah menyampaikan banyak cerita bahwa untuk merawat keberagaman PGI melalui bidang KKC, itu melakukan berbagai aktivitas yang menyentuh aspek kehidupan masyarakat melalui misalnya kesehatan juga, lingkungan hidup. Dan sepertinya kalau kembali Pak Pendeta Jimmy, pemahaman keberagaman itu kalau dalam konteks beragama, sepertinya orang sangat, ya akhir-akhir ini, orang sangat sulit menerima perbedaan. Tidak hanya antar agama, tetapi di satu agama pun juga sering orang sulit menerima perbedaan paham di satu agama. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Apakah karena tadi contohnya kerja-kerja untuk merawat keberagaman itu yang dilakukan dalam sunyi, dalam diam, sementara berita-berita hoaks yang belum tentu kebenaran itu sangat banyak tersebar, sehingga orang kemudian lebih mudah paham dengan berita itu, kemudian karena sunyi tidak tahu bagaimana kita harus merawat keberagaman. Ya, pertama poin saya bahwa keberagaman ini adalah sebuah keniscayaan ya, tidak bisa kita hindari. Dalam keluarga kita sejak kita dilahirkan juga kita bisa lihat kita tumbuh di dalam keluarga yang punya perbedaan antar satu sama lainnya. Anggota keluarga punya apa hobinya, perasaannya, kesukaannya, pemikirannya, dan sebagainya. Apalagi di masyarakat yang sangat majemuk gitu di Indonesia ini dengan beragam identitasnya. Poin saya yang kedua bahwa di masa-masa post-truth seperti saat ini juga, ini salah satu dampak dari bagaimana kebohongan itu disebarkan dan kemudian masif diterima oleh masyarakat, itu adalah menyebabkan juga tidak mau menerima perbedaan. Karena satu kebohongan yang diciptakan dan meraup kepercayaan sekelompok orang, itu akan membuat sekelompok orang itu tidak mau menerima perbedaan yang lain. Kalau sudah dibilang tadi itu merah gitu ya, ya orang semua akan berpikir itu merah. Kemudian ada orang lain yang akan berkata itu putih, menyatakan fakta, dan ini orang tetap
kelompok yang sudah terpengaruh itu tidak akan mau itu, takut untuk menerima perbedaan pendapat, perbedaan pikiran itu dari yang lain gitu. Nah, itu yang kemudian membuat kita di masyarakat kita juga tersegregasi, terkotak-kotak. Ada yang mengkotakkan diri, ini, lingkungan itu, perumahan ini, perumahan itu gitu ya. Kemudian ada perda-perda yang memang secara menunjukkan identitas tertentu seperti itu ya. Dan ini semua memang terbangun rasa tidak mau menerima keberagaman itu, atau tidak toleran terhadap keberagaman di luar dirinya atau di lingkungannya itu, memang terkondisi jadinya, Pak. Ya. Satu sisi memang kita tadi melakukan usaha-usaha bagaimana merawat keberagaman dan merayakan keberagaman itu. Namun ada selalu ya orang-orang yang punya kepentingan secara politik, secara ekonomi dan agenda lainnya yang mau selalu memanfaatkan situasi sehingga keberagaman itu kadang-kadang diganggu gitu ya. Diganggu dan kemudian hanya untuk meraup suara tertentu atau jumlah kuota dari suara tertentu, kemudian mau mengambil kemanfaatan yang lain gitu ya. Hoax itu terus disampaikan. Termasuk juga di dalam, seperti kata Bapak tadi, dalam internal sebuah keyakinan atau keagamaan saja ya. Ya seperti poin saya di awal tadi percakapan kita, hoax itu di masa post-truth seperti sekarang ini itu tidak hanya mengganggu di luar sana kehidupan sosial, tapi kehidupan di dalam masa keluarga sendiri juga bisa terpengaruh. Dan itu akhirnya juga bisa saja di gereja gitu ya, ketika ada satu orang mengatakan ini terhadap orang tertentu atau terhadap pengurusnya satu gereja itu misalnya, kemudian dipercaya gitu aja, yang lain terima mentah begitu ya, tanpa adanya cross check ya. Terus mau melihat itu, tahunya sharing tanpa menyaring gitu ya. Harusnya kan sharing dulu baru sharing gitu ya. Tapi ini langsung saja dengan mudahnya jempol itu like atau men-share, kemudian memberi komen yang tanpa mengecek dulu faktanya ya. Akhirnya ya itu menciptakan kegaduhan ya, dan keberagaman yang kita harapkan itu menjadi satu keindahan, satu modal yang kuat untuk menciptakan sesuatu dari berbagai unsur yang berbeda dan berdaya cipta yang memberi kemanfaatan, itu akhirnya berubah menjadi musibah gitu ya. Nah ini yang kerja keras kita itu di masa post-truth seperti ini, era post-truth begini ya, bagaimana melatih atau membina warga kita, terutama dalam konteks gereja ya, untuk cerdas bermedia sosial pertama. Jadi ponsel kita cerdas nih, smartphone. Penggunanya juga harus cerdas dong gitu ya. Jangan satu kali ditiup orang gitu ya, diberitakan sesuatu, terima mentah, kemudian di-share, ikut berkomitmen untuk mendukung apa yang disampaikan tadi, akhirnya sudah mulai. Dan media-media juga ya, media-media yang mengabarkan itu kadang-kadang kan suka untuk mengejar mungkin subscribers atau mengejar followers atau mengejar rating, mengejar apalah gitu ya di kalangan media ini. Juga memframing gitu ya, menggoreng situasi yang kadang-kadang sebenarnya dia ngambil comot ini aja gitu ya, tidak melihat konteks secara menyeluruh. Dia tahu konteksnya secara menyeluruh karena hadir satu pertemuan itu, tapi demi ini untuk trending gitu ya, akan dicari berita ini gitu ya, atau digemari dan menyebabkan kekisruhan mungkin juga gitu. Akhirnya hanya menyoroti bagian-bagian tertentu dan digoreng gitu ya, istilahnya digoreng kan sekarang kan. Itulah akhirnya menimbulkan akhirnya kegaduhan tadi. Keberagaman di dalam internal satu umat ataupun antar umat hanya karena kerakusan kita, ketidakmampuan kita mengontrol diri kita, dan juga ketidakcerdasan kita di dalam bermedia sosial itu sendiri. Di masa digitalisasi ini Pak gitu ya, semua orang terhubung ya, dari dalam rumah, di luar rumah dan sebagainya, dan sangat membantu sebenarnya di era ini ya, kita bisa beribadah di masa pandemi tetap ya, beribadah secara online gitu. Tetapi di sisi lain misalnya itu juga bisa membuat kita menerima informasi-informasi tadi yang beredar yang tidak benar itu, dan oleh karenanya yang bisa menyaringnya supaya ini tidak menjadi
biang masalah gitu adalah kita sendiri gitu. Dan dibutuhkan di sini adalah gembala-gembala di gereja misalnya, pemimpin-pemimpin umat yang bisa mengajak umatnya atau dombanya atau warganya untuk tidak mudah terprovokasi, ya tadi ya. Kemudian juga lebih mudah mengontrol diri, lebih mudah mengampuni, ataupun juga paling tidak ya, lebih mudah untuk mencari faktanya dulu gitu loh, daripada memfitnah, daripada menyebarkan sesuatu. Dan ini kan terjadi bisa dibagi PGI sendiri gitu ya. Nah, akhir-akhir ini kan ada berita seputar PGI yang kemudian digoreng, dan ini yang membuat kita sendiri kadang-kadang malu gitu ya dengan umat beragama lainnya, dengan institusi lainnya begitu. Kok ada apa ini? Justru warga gereja sendiri yang begitu. Cuma kalau kita terus merespon seperti seolah membela diri ya, ya itu akhirnya hanya jadi sesuatu yang kekanak-kanakan di jagat media sosial ini, dan justru nggak sehat sebagai tubuh Kristus dengan keberagaman yang ada ya di negeri ini. Yang makanya kita lakukan adalah bagaimana ya kita menerima masukan-masukan, kritikan-kritikan, dan itu semua harus diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Ya, menarik sekali. Panjang lebar tadi Pak Pendeta Jimmy menceritakan tentang bagaimana upaya kita bisa melawan hoax. Dan kita lanjutkan nanti perbincangan ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat RPK, kembali lagi di perbincangan Salemba 10, dan ini masuk bagian terakhir dari Salemba 10 yang mengudara tadi mulai pukul 7 sampai pukul 8 malam. Dan di sesi terakhir ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Masih bersama saya Agung dan juga Pak Pendeta Jimmy Sormin. Saya akan bacakan pertanyaannya. Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa menanggapi. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Berkat di Jakarta Timur dari 0895079 sekian. Ya, seperti kita ketahui di seminggu yang lalu banyak di media sosial, khususnya di PGI, banyak respon masuk terkait tanggapan PGI terhadap 75 anggota KPK yang tidak lolos tes menjadi PNS ya, ASN. Bagaimana PGI menyikapi kegaduhan yang menyerang PGI? Apakah ada klarifikasinya? Mungkin Pak Pendeta Jimmy bisa menyampaikan. Apakah ini bukan karena bidang Pak Jimmy jadi tidak, atau ingin menanggapi? Kita kan satu gedung, satu lembaga ya, jadi sama-sama tahu semua kan. Untuk kegaduhan akhir-akhir ini ya, memang cukup menyita perhatian banyak kalangan ya, termasuk rekan-rekan saya dari lembaga-lembaga keumatan lain. Malam-malam telepon gitu ya, dari salah satu ketua lembaga umat ini telepon, dan karena punya hubungan baik kan, dan mereka sangat simpati, dalam arti terus juga menyempatkan diri sangat berempati mengapa ini terjadi dan seterusnya ya. Saya memberikan penjelasan untuk itu, dan sejauh saya memberikan penjelasan, bahkan ada juga yang sebelum diberikan penjelasan sudah memberi diri bahwa kami mendukung gitu ya, kami justru iri gitu ya, kapan lagi lembaga kami bisa seperti PGI. Ya ini bukan melebay Pak ya, tapi ini beberapa pihak itu menghubungi, dan memuji. Ya saya tidak ingin mau mengangkat nanti sekali lagi nanti dikira membela diri dan sebagainya. Nah, terkait pertanyaan tadi, bahwa klarifikasi sudah diberikan tentunya di dalam media PGI, di website PGI gitu ya. Kemudian juga dari pimpinan sendiri seperti Pak Sekum juga memberikan narasi yang mengungkapkan bagaimana seharusnya kita menempatkan diri dalam kegaduhan ini, situasi seperti ini. Tapi nggak mungkin kan semua orang komentar klarifikasi, semua orang komentar. Netizennya ada jutaan orang gitu ya, dan kita nggak punya jempol yang kuat untuk merespon semua orang begitu ya. Jadi kalau mau melihat klarifikasinya seperti apa gitu, ada di dalam media yang PGI punya tentunya. Namun ya sekali lagi, kalau sudah tadi kebohongan atau
yang menimbulkan kebencian dan sebagainya, pada akhirnya klarifikasi itu dianggap buta, gelap gitu ya. Dianggap membela diri, dianggap tidak benar, dianggap tetap saja salah gitu ya. Nah, ini harusnya ada dalam ruang diskusi memang. Dan kita lakukan waktu itu ruang diskusi kan. Dalam satu webinar kita buat, lalu juga dari lembaga lain membuat webinar terkait isu yang sama, PGI juga hadir dan melakukan itu ya. Sekarang kita mau membuat semua, apa sih harus memuaskan, kan nggak bisa juga memuaskan perasaan orang semua ya Pak. Ya. Jadi ada mekanisme yang berlaku di PGI begitu, dilakukan bersama dengan Majelis Pekerja Harian, dalam sikap bersama juga dengan Majelis Pertimbangan. Semuanya kan selalu terhubung tuh di dalam grup WA, di dalam ada mekanisme yang juga ada berlaku di PGI untuk merespon sesuatu. Dan ketika terjadi persoalan di yang kegaduhan ini, yang kedatangan tim itu ya, sebenarnya tidak jauh berbeda. Kita juga menyurati Presiden untuk isu pelemahan KPK sudah sejak berapa tahun lalu gitu ya. Namun sekali lagi ini karena gorengannya cukup masif gitu ya, digoreng begitu rupa gitu. Dan karena ada figur yang hadir yang dianggap selama ini kontroversial begitu, akhirnya semakin digoreng lah gitu ya. Saya nggak tahu nih kalau figur itu tidak hadir gitu, apakah sama kan gorengannya gitu? Mungkin saja gitu, karena kita sedang menyentuh isu yang sangat krusial dan sangat tidak disukai oleh kaum-kaum koruptor gitu ya. Para pemodal yang mendukung upaya-upaya supaya tidak terjadinya pembongkaran isu ini dan itu gitu ya di dalam kehidupan mereka. Jadi ini meresahkan banyak orang, banyak pihak, dan akhirnya PGI di dalam menyatakan suara kenabiannya harus siap juga, memang harus memahami ini, menerima ini. Jadi kalau ada kritik, ada pendapat-pendapat yang berbeda seperti itu ya kita terima gitu ya. Tapi ya tidak selalu kita akan bilang itu benar gitu ya. Kita juga ada mekanisme, dan gereja-gereja yang anggota PGI selalu terinformasi berita-berita ini. Dan jika memang ada ketidaksukaan, komplain dan sebagainya, wakil dari gereja-gereja itu yang dalam mekanisme persidangan, kita kan punya sidang tahunan ya. Kita sudah punya sidang raya, tapi juga kita punya sidang MPH yang juga ada representasi gereja-gereja yang dipilih oleh gereja-gereja, individu-individu untuk duduk di sana. Jadi mekanisme itulah yang kita bermain. Karena kalau tanpa mekanisme, tanpa sistem itu ya kita liar, bukan lembaga seperti lembaga ormas-ormas yang cari bagaimana supaya ormas itu hidup dan lain sebagainya. Tapi kita tidak, karena ini adalah gereja, gambaran gereja ya, kita ada dalam satu aturan yang harus kita taati bersama. Dan kita kalau ada yang tema kita keberagaman kalah dengan hoaks, tanda tanya, ada juga mungkin ini bukan pertanyaan tapi lebih ke pengalaman, cerita pengalaman pribadi dari Ibu Ratna Simanjuntak di 08229705 sekian yang tinggal di Pondok Kelapa. Ibu Ratna bercerita bahwa beliau hanya satu-satunya Kristen di lingkungan tempat tinggalnya, tapi tidak ada masalah, saling menghormati satu dengan yang lain, tidak pernah bicara tentang agama, saling menghargai. Dan Bu Ratna juga terus berdoa agar di dalam lingkungan tempat tinggalnya dapat terus menjadi saluran berkat bagi yang lain. Nah, itu salah satu contoh. Dan juga kembali ke tema kita ini di sesi terakhir, mungkin pendek saja Pak, sekitar 2-3 menit, closing statement gitu. Kalau tadi di awal, di pertengahan tadi Bapak cerita untuk kita bisa saring dulu sebelum sharing, dan itu kita bisa mulai dari bottom up, tapi juga bisa juga kita dari yang bawah ke atas ya. Kita mengembangkan jemaat untuk sadar, untuk literasi media, paham bahwa kita perlu saring sebelum saring dan sebagainya. Apa yang KKC lakukan, bisa lakukan dan sudah dilakukan selama ini untuk tadi merawat keberagaman? Ya, saya teringat ada lagu, saya lupa nama grup musiknya, tapi
satu kebaikan, satu kebenaran itu tidak akan dikalahkan oleh satu kejahatan atau keburukan. Mungkin akan terlihat lemah di awal, terlihat salah di awal, namun pada akhirnya akan dibuktikan seiring waktu di mana itu hal yang memang yang sebenarnya untuk kita akui, untuk kita terima. Dan dalam kerangka untuk membangun kebersamaan, merawat keberagaman seperti itu, semangat itu pula yang harus kita pegang, karena dalam upaya-upaya membangun keberagaman pendapat, identitas, dan lain sebagainya itu, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang ingin menjatuhkan kita, orang yang tidak senang dengan kita. Ada masa-masa seperti itu tentunya. Namun dengan keyakinan diri bahwa pada akhirnya kita yang akan memegang, kalau jika kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan juga yang berpihak pada kita dan akan menunjukkan kebenaran itu pada waktunya. Dan oleh karenanya kita ya masing-masing bersama-sama saling sebagai tubuh Kristus, saling menguatkan dalam perbedaan ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang dimuliakan dalam perbedaan itu. Dan dalam keberagaman bangsa ini kita menjadi seperti Ibu tadi katakan, garam dan terang. Bukan digarami dan diterangi oleh dunia, tapi kita yang menggarami dan menerangi dunia ini sebagai pribadi-pribadi yang terbuka, inklusif, dan mau menjadi berkat bagi sesama di tengah tantangan-tantangan yang ada. Ya, terima kasih Pak Pendeta Jimmy atas kehadiran dan juga pesan-pesan yang disampaikan. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Saya Agung dan saya Pendeta Jimmy Sormin. Mengucapkan terima kasih sahabat RPK yang sudah memberikan atensi di program Salimba 10 ini. Sampai jumpa di acara Salimba 10 Sabtu minggu depan. Saya dan Pendeta Jimmy pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam.